Pembunuhan dua orang satu keluarga di perumahan kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan menggegerkan warga. Ayah dan nenek tewas, sementara ibu mengalami luka-luka. Korban tewas adalah ayah berinisial APW, 40 tahun, dan nenek berinisial RM, 69 tahun. Sementara ibu berinisial EP, 40 tahun, kondisinya kritis setelah ditusuk berkali-kali. Pelaku, seorang remaja berinisial MAS, 14 tahun, adalah anak dan juga cucu korban. MAS diamankan sekuriti setempat saat mencoba melarikan diri, namun berhasil diamankan sekuriti. Belum diketahui pasti apa motif remaja MAS membunuh keluarganya sendiri. Hasil pemeriksaan sementara, ia mengaku mendapat bisikan meresahkan. Dengan keterangan dari pelaku, dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga, tapi mungkin tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu ibunya teriak, ayahnya lari sampai dengan bawah, ya. Setelah itu neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Berarti yang pertama ditusuk bapaknya? Bapaknya. Bapaknya, neneknya, baru ibunya? Bapaknya, ibunya, baru neneknya. Cek kejiwaan untuk pelaku sendiri Pak nanti? Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsipor ya untuk melakukan pendalaman motif ya, karena bagaimanapun anak adalah harus didampingi ya, diambil keterangan seperti itu. Kalau alamat sendiri dari pelaku seperti apa? Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia seperti itu. Kami ini masih kita dalami, kita belum bisa ngambil kesimpulan kalau untuk. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Dua orang tewas, yaitu ayah dan nenek pelaku, sementara ibu pelaku mengalami luka tusuk. Korban perempuan inisial RM, 69 tahun, dan laki-laki inisial APW, 40 tahun, meninggal dunia. Sementara korban inisial AP, 40 tahun, mengalami luka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkapkan kondisi si ibu luka tusuk di bagian punggung, pipi, dan lengan. Saat ini, AP dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Yang meninggal dunia itu adalah ayah dari pelaku, yang meninggal dunia satunya lagi adalah nenek dari pelaku. Ibu dari pelaku sedang kritis, ujar Gogo di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Metro Kombes Ade Ari mengatakan, menurut keterangan sekuriti perumahan bernama Tomih dan Guntur, pelaku berjalan cepat di taman perumahan setelah membunuh ayah dan neneknya. Saksi Tomih melihat pelaku saat itu awalnya berjalan kaki dengan cepat di taman perumahan. Lalu saksi Agus memanggil pelaku, dan tiba-tiba pelaku berlari ke arah lampu merah Karang Tengah. Melihat hal tersebut, Agus meminta bantuan di HT dan saksi Guntur, yang mendengar perihal permintaan bantuan langsung mendatangi saksi Tomih, kata Ade Ari. Security kemudian mengamankan MAS saat itu. Saat mengamankan pelaku, saksi melihat tangan dan baju MAS berlumuran darah. Belum diketahui apa motif, MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya sendiri. Namun, dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan bisikan meresahkan. Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur. Terus ada hal-hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia, seperti itu, ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung mengungkap urutan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh MAS. Dugaan awal, MAS membunuh ayahnya terlebih dahulu, lalu menusuk ibu dan neneknya, yang ditusuk lebih dulu. Bapaknya, ibunya, baru neneknya, kata Gogo Galesung seusai olah TKP di lokasi. Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku ya. Ayahnya sedang tidur bersama ibunya. Dia turun mengambil pisau. Dari dapur, dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut, katanya. Setelah mengambil pisau dari dapur, MAS lalu naik ke lantai 2 dan menusuk ayah ibunya yang sedang tidur. Si ibu kemudian berteriak dan berlari, sehingga neneknya keluar dari kamar dan ditusuk pelaku. Dia nusuk ayahnya, ibunya bangun, ibunya juga ditusuk juga. Tapi mungkin menusuk ibu tidak masuk di tempat yang mematikan. Setelah itu, ibunya teriak, ayahnya lari sampai bawah ya. Setelah itu, neneknya keluar, diduga neneknya juga ditusuk saat keluar. Jelas Gogo.
polisi melakukan pemeriksaan urin terhadap remaja MAS. Hasilnya menyatakan MAS negatif narkoba. Polisi masih akan mendalami kasus pembunuhan tersebut. Guna mendalami motif pembunuhan tersebut, pelaku akan dites kejiwaannya. Ya, saat ini kami sedang menggandeng Apsifor, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk melakukan pendalaman motif. Karena bagaimanapun anak harus didampingi, diambil keterangan seperti itu, kata Gogo. Terjadi ketika semua orang sedang tidur, dan pelaku belum bisa tidur sampai dapat bisikan yang aneh, sehingga terpengaruh dan mengambil pisau dapur. Dalam hal ini, saya berasumsi sepertinya pelaku memiliki gangguan kepribadian skizoid personality disorder. Dan ini memang sering ada di usia belasan tahun atau usia muda. Cara terbaik untuk menangani ini adalah harus terapi psikolog, sampai dukungan keluarga atau orang terdekat. Semoga pelaku bisa mendapatkan treatment yang pas. Karena keluarganya pasti sangat terpukul, ini harus jadi perhatian bersama, dan bisa menjadi pelajaran agar kepribadian skizoid ini bisa diarahkan ke hal yang positif. Menurut kalian, bagaimana cara menanganinya ketika pelaku sudah kembali ke rumah? Apakah harus kembali di rumah kejadian lagi dan melanjutkan hidup? Atau harus ditahan di penjara sambil treatment sampai kejiwaannya bisa dinilai sudah normal kembali? Dan bagaimana respons keluarga setelahnya? Komen di bawah ya.